Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan daerah asal atau daerah asal fungsinya ya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut latihan aja. Jadi misalkan diketahui fungsi fx sama diketahui fungsi gx. Lalu yang ditanyakan yang pertama itu adalah f ditambah gx. Oke, kita masukkan fungsi f-nya yaitu x plus 1. Kemudian kita tambahkan dengan akar x plus 4. Nah, kebetulan sudah tidak bisa disederhanakan, sehingga nanti daerah fungsinya itu perhatikan di sini. Di sini yang memiliki syarat untuk daerah asal itu adalah yang akar. Ya. Jadi kita cek dulu syarat yang akar. Syarat yang akar itu adalah fx-nya atau gini. Fungsinya x plus 4 itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau di dalam akar angkanya minimal 0. Kalau kurang dari atau negatif itu nggak boleh. Jadi x pindah ruas ya, min 4. Sehingga daerah fungsinya itu menjadi x, di mana x bernilai lebih dari sama dengan min 4 dan x merupakan bilangan real. Nah, untuk yang depan ini tidak bermasalah. Kenapa? Karena kalau x-nya positif, negatif itu nggak apa-apa. Nah, yang kita pertimbangkan adalah syarat si akar ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang B, misalkan yang B yang ditanyakan itu adalah f dikurangi g x. Oke, langsung saja kita masukkan. Berarti x plus 1 dikurangi akar dari x plus 4. Nah, karena angkanya sama, berarti sama aja di sini kita perhatikan yang akarnya. Tapi nanti hasil DF-nya itu sama seperti A ya. Jadi tidak perlu kita bahas. Kemudian lanjut yang C, F kali G. Oke, kita coba masukkan. F-nya adalah X plus 1. Kita kalikan dengan akar X plus 4. Kita kali silang, ini menjadi X kali akar X plus 4. Kemudian ditambah X plus 4. Oke, nah di sini masih sama. Jadi yang perlu kita perhatikan itu terletak pada akarnya. Ya, di mana x plus 4 minimal lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Jadi x kurang dari min 4, maka x, sudah ya. Jadi nanti daerah fungsinya itu adalah x, di mana x lebih dari sama dengan min 4 dan x merupakan bilangan real. Untuk yang x di depan itu tidak masalah mau angkanya berapapun. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang akar. Jadi daerah fungsi itu hanya memperhatikan ini. Yang pertama, kalau dia itu bentuknya pecahan. Yang kedua, kalau dia bentuknya adalah akar. Kalau pecahan, bagian penyebutnya tidak boleh 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan kalau akar, nilai fungsinya, fungsi di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Nah, itu syaratnya. Selanjutnya yang D itu adalah F per G. Kita masukkan dulu angkanya. Fx-nya itu adalah X plus 1 dibagi X plus 4. Oke. Di sini ada dua syarat sepertinya. Ini kan bentuknya pecahan. Kita fokusnya di bagian bawahnya. Di bagian bawah, karena dia bentuknya akar, itu kan berarti, kita tulis dulu ya, akar itu syaratnya adalah x plus 4 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti harusnya seperti ini nih. Tetapi ternyata selain dia itu berfungsi sebagai akar, dia itu juga berfungsi sebagai penyebut. Sedangkan kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita menggunakan syarat yang pertama, itu 0 tuh boleh. Nah, karena dia juga sebagai penyebut, maka tidak boleh 0. Artinya apa? Artinya kita menggunakan syarat gabungan. Di
di mana X plus 4-nya harus lebih dari 0. Paham ya? Oke, berarti X lebih dari min 4. Sehingga daerah asal fungsinya atau daerah fungsinya itu adalah X, di mana X lebih dari min 4 dan X merupakan bilangan real. Bilangan real itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya soal nomor 2. Kita disuruh mencari F plus G, masukkan saja langsung 2X plus 3 ditambah X kuadrat. Oke, karena di sini tidak ada pecahan ataupun akar, maka daerah fungsinya itu adalah X, di mana X merupakan semua bilangan real. Kemudian untuk yang kedua, misalkan ditanyakan adalah F min G. Kalau F min G berarti sama ya, 2X plus 3 dikurangi X kuadrat. Maka dia memiliki daerah fungsi sama, di mana X-nya merupakan semua bilangan real. Kemudian untuk yang ketiga ditanyakan F kali G. Kita coba masukkan 2X plus 3 dikali X kuadrat. Berarti kita jabarkan menjadi 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Nah, karena tidak ada pecahan ataupun akar, maka daerah fungsinya itu semua bilangan real. Kemudian untuk yang keempat itu adalah F per G. Kita coba masukkan, F-nya itu adalah 2X plus 3, G-nya adalah X kuadrat. Sehingga di sini kriterianya ada pada penyebut, dimana kalau penyebut itu harus X kuadratnya, berarti fungsinya itu tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat itu berarti X tidak boleh sama dengan akar 0. Akar 0 ya 0 ya, berarti ya X tidak boleh 0. Kemudian berarti daerah fungsinya itu adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan 0 dan X merupakan bilangan real. Selanjutnya F nomor berikutnya, kita tinggal masukkan saja akar X ditambah X kuadrat min 1. Di sini syaratnya ada di sini, di akar ya, di mana yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga daerah fungsinya itu adalah X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X merupakan bilangan real. Kemudian untuk yang kedua F min G itu masih sama, berarti kan akar X dikurangi X kuadrat min 1 atau min X plus 1, min X kuadrat plus 1. Nah, syaratnya juga masih terletak pada akarnya, di mana berarti daerah fungsinya masih sama X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X merupakan bilangan real. Kemudian untuk yang ketiga yang ditanyakan adalah F kali G. F kali G berarti kita coba masukkan akar X dikali X kuadrat min 1, sehingga kita kali silang menjadi X kuadrat akar X min akar X. Di sini syaratnya ada pada akarnya, berarti X-nya tidak boleh sama dengan X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah fungsinya itu adalah X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X merupakan bilangan real. Kemudian F per G itu berarti F-nya adalah akar X kemudian dibagi X kuadrat min 1. Oke. Nah, di sini ada dua syarat. Jadi syarat yang pertama X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan syarat yang kedua ini adalah syarat akar ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah X kuadrat min 1 harus tidak boleh sama dengan 0.
Nah, x kuadrat min 1 ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 sama x min 1 ya. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 1, x-nya tidak sama dengan min 1 sama x-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau ada dua seperti ini, kita bikin garis bilangan. Lalu kita tulis tadi itu yang pertama ada angka min 1. Karena tidak boleh sama dengan min 1, kita tulisnya bulat kosong aja, yang artinya kita tidak boleh memilih x min 1 ya. Kemudian yang satu adalah angka 1, tapi jangan dipilih karena tidak boleh 1. Kemudian kita cek tadi syarat yang pertama, x-nya itu masih boleh 0. 0 kita taruh sini ya. X-nya itu masih boleh 0, berarti kita pilih di sini. Nah, sekarang berarti gimana? Kalau syarat yang pertama, x-nya lebih dari sama dengan 0, berarti ke kanan ya. Kita ambil semua angka ke kanan. 0 mulai dari 0, karena ini 0 ini diambil ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Tetapi ternyata di syarat kedua itu ada syaratnya, dimana x-nya nggak boleh min 1. Kalau min 1 kan jelas tidak kepilih nih, karena syarat yang pertamanya x-nya lebih dari sama dengan 0. Sedangkan di sini ada catatan, kalau lebih dari 0 itu kan berarti 1 termasuk, padahal 1 itu nggak boleh. Berarti ini dibuat pengecualian. Bagian angka satunya dibuat pengecualian. Jadi nanti daerah fungsinya kita tulis, daerah fungsinya itu adalah x, di mana x-nya itu lebih dari sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 1, dan x merupakan bilangan real. Jadi cantumkan kedua syaratnya. X-nya boleh lebih daripada 0, misalkan 0,1, 0,2, 0,5 itu masih boleh. Tetapi harus kecuali x tidak boleh sama dengan 1. Seperti ini.